Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Faridatus Adah, dan rekan-rekan saya, yaitu Indah Karunia Fitri, Hoiriyah Afifah, serta Holisatul Hima Hasan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi optik, yaitu tentang vektor Jonas. Sumber materi yang kami ambil yaitu dari sumber buku R.D. Gwender. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang vektor Jonas. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar istilah vektor Jonas, atau ada yang samar-samar pernah mendengarnya namun belum memahami lebih dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian vektor Jonas terlebih dahulu. Jadi, vektor Jonas dikembangkan oleh R. Clark Jonas pada tahun 1941. Setelah dikembangkan, ternyata vektor Jonas dinilai lebih unggul dibandingkan vektor Stokes, dikarenakan vektor Jonas bisa menangani cahaya dari fase dan amplitudo yang diketahui dengan jumlah parameter yang berkurang. Vektor Jonas sendiri merupakan konstruksi teoritis yang hanya dapat mendeskripsikan cahaya dengan fase dan frekuensi yang terdefinisi dengan baik. Kemudian, untuk kekurangan vektor Jonas, maka kita dapat memperbaikinya dengan menggunakan formalisme matriks kerapatan. Namun, penggunaan formalisme matriks kerapatan ini memiliki kekurangan, yaitu dapat menghilangkan kesederhanaan dari representasi Jonas. Jika kita mengasumsikan bahwa sistem koordinat sedemikian rupa sehingga gelombang elektromagnetik merambat di sepanjang sumbu Z, telah ditunjukkan sebelumnya bahwa setiap polarisasi dapat dikomposisikan dengan dua vektor ortogonal E. Misalnya dalam pembahasan kali ini sejajar dengan arah X dan arah Y. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang vektor Jonas. Nah, vektor Jonas sendiri didefinisikan sebagai matriks kolom dua baris yang terdiri dari komponen kompleks dalam arah X dan arah Y, yaitu E matriks E0X eksponen I dikalikan dengan omega T min KR plus theta 1 E0Y eksponen I dikalikan dengan omega T min KR plus theta 2. Jika fase absolut tidak menjadi masalah, maka kita dapat menormalkan vektor dengan membaginya dengan bilangan tersebut, baik bilangan nyata maupun kompleks, yang dapat menyederhanakan komponen dan juga menjaga jumlah kuadrat komponennya sama dengan 1. Misalnya, E sama dengan E0X per akar dari E0X kuadrat plus E0Y kuadrat eksponen I dikalikan dengan omega T min K dot R plus theta 1 dikalikan dengan matriks 1 E0X per E0Y dikalikan dengan E pangkat I delta. Vektor yang dinormalisasi adalah suku-suku yang terdapat dalam braket. Masing-masing dibagi dengan seperakar 2. Jika E0X sama dengan E0Y, bentuk umum dari vektor Jones adalah E sama dengan matriks 2 kali 1 AB dan E bintang adalah matriks 1 kali 2 A bintang B bintang dengan mengasumsikan konduktivitas atau sigma sama dengan 0. Sekarang kita melonggarkan asumsi tersebut dengan mengizinkan sigma tidak sama dengan 0. Jika diketahui nabla.d sama dengan 0 dan nabla.b sama dengan 0, persamaan Maxwell menjadi nabla cross H sama dengan J plus do D per do T
dan nabla cross E sama dengan minus do B per do T. Dengan mengabaikan efek dinamis atau resonansi, sehingga didapat hubungan konstitutif sederhana, yaitu J sama dengan sigma E, D sama dengan epsilon E, dan B sama dengan mu H, di mana permitivitas atau epsilon, permeabilitas atau mu, dan konduktivitas atau sigma tidak bergantung pada waktu. Persamaan Maxwell dalam medium dengan disipasi dapat ditulis ulang menggunakan hubungan konstitutif ini. Jika diketahui nabla.E sama dengan 0 dan nabla.H sama dengan 0 seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka persamaannya dapat menjadi nabla cross H sama dengan sigma E plus epsilon do E per do T, dan nabla cross E sama dengan minus mu do H per do T. Dengan menerapkan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang untuk ruang bebas, maka nabla cross E sama dengan nabla cross minus mu do H per do T sama dengan minus mu do per do T nabla cross H. Minus mu do per do T nabla cross H sama dengan minus mu do per do T sigma E plus epsilon do E per do T. Sehingga nabla cross E akan sama dengan nabla dikalikan nabla dot E minus nabla kuadrat E. Menghasilkan persamaan gelombang dalam media konduksi, yaitu nabla kuadrat E sama dengan mu sigma do E per do T plus mu epsilon do kuadrat E per do T kuadrat. Persamaan gelombang dalam media konduksi memiliki bentuk yang sama dengan persamaan 1/19 yang terdapat pada chapter sebelumnya, yakni do kuadrat F per do X kuadrat min gamma do F per do T min 1 per C kuadrat dikali do kuadrat F per do T kuadrat sama dengan 0. Lalu, kita dapat memperoleh persamaan serupa untuk median magnet, yakni nabla kuadrat B sama dengan mu sigma dikali do B per do T plus mu epsilon dikali do kuadrat B per do T kuadrat. Lalu, persamaan 250 dan 251 tersebut, 250 di slide sebelumnya dan 251 di slide ini, disebut dengan persamaan telegraf. Kedua persamaan tersebut merupakan persamaan gelombang yang diturunkan untuk menjelaskan perambatan pulsa pada garis telegraf. Menggunakan persamaan 121 dan 122, yakni untuk 121, do pangkat N dikali F per do X pangkat N sama dengan min IK pangkat N dikali AE pangkat I dikali omega T min KX plus V sama dengan min IK pangkat N dikali F XT. Lalu untuk persamaan 122 dapat ditulis do pangkat N dikali F per do T pangkat N sama dengan I omega pangkat N dikali AE pangkat I dikali omega T min KX plus V sama dengan I omega pangkat N dikali F XT. Kemudian kita dapat menulis ulang persamaan 249 untuk solusi gelombang bidang.
sebagai berikut. Nabla cross E sama dengan min mu dikali do H per do T, menjadi nabla cross E sama dengan min I omega mu H. Lalu nabla cross H sama dengan sigma E plus epsilon dikali do E per do T, menjadi nabla cross H sama dengan I omega dikali dalam kurung epsilon min I sigma per omega dikali E. Kemudian kita dapat menulis ulang persamaan 250 dalam istilah-istilah ekspresi ini untuk ikal E dan H, yakni nabla kuadrat E plus omega kuadrat mu dikali dalam kurung epsilon min I sigma per omega dikali E sama dengan 0. Untuk contoh soal 1, if AX equals AY and delta X equal delta Y, then from E equals EH plus EV equals AX times E exponent I delta X, AY times E exponent I delta Y. We can get E equals EH plus EV equals AX times E exponent I delta X, AY times E exponent I delta Y is equal to AX times E exponent I delta X, AX times E exponent I delta X is equal to AX times E exponent I delta X times 1, 1 is the Jones vector linear plus 45th degree polarized light. Can also be obtained by superposing X equals E equals 1, 0, or we can call it linear horizontally polarized, and Y equals E equals 0, 0, 1, or we can call it linear vertically polarized. And then we get E equals EH plus EV equals 1, 0 plus 0, 1 is equal to 1, 1, and that is identical to E equals 1 over square root 2 times 1, 1, except for the normalizing factor. Kemudian untuk contoh soal nomor 2, we can superpose left and right circularly polarized light of equals amplitudes. Then from R equals E equals 1 over square root 2 times 1 plus I, and then we have L equals E equals 1 over square root 2 times 1 minus I, and then we get E equals EH plus EV equals
1 over square root 2 times 1 plus I plus 1 over square root 2 times 1 minus I is equal to square root 2 times 1, 0 is the Jones vector for linear horizontally polarized, like just omega. Then x equals E equals 1, 0 except of the normalizing factor. Kemudian untuk contoh soalnya, diketahui dua berkas cahaya inkoheren yang diwakili oleh 1100 dan 3003 ditumpang tindihkan atau superimpos. Pertanyaannya adalah yang pertama, jelaskan secara detail keadaan polarisasi masing-masing. Yang kedua, tentukan parameter Stokes berkas cahaya gabungan dan jelaskan keadaan polarisasinya. Yang ketiga, berapakah derajat polarisasinya? Dan yang terakhir yaitu apa cahaya yang dihasilkan oleh tumpang tindih berkas inkoheren 1100 dan 1-100, jelaskan. Untuk pembahasan soal yang pertama yaitu jelaskan secara detail keadaan polarisasi masing-masing. Untuk E1 yang sama dengan 1100 itu keadaan polarisasinya adalah iradiansi atau intensitas relatifnya sama dengan 1. Kemudian polarisasi linearnya yaitu horizontal. Untuk E2 yaitu 3003, keadaan polarisasinya adalah iradiansi atau intensitas relatifnya adalah 3. Dan polarisasinya lingkaran kanan atau PA. Untuk kedua keadaan polarisasinya, V-nya adalah 1. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 2 yaitu tentukan parameter Stokes berkas cahaya gabungan dan jelaskan keadaan polarisasinya. Berkas gabungan E sama dengan E1 plus E2 yaitu 4103. Dan ada komponen polarisasi linear atau P-state, polarisasi lingkaran kanan yaitu R-state. Untuk soal nomor 3 yaitu berapakah derajat polarisasinya, yaitu derajat polarisasi yang dapat dihitung menggunakan persamaan V sama dengan S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat ditambah dengan S3 kuadrat dipangkatkan setengah dan dibagi S0, yaitu 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat dipangkatkan setengah dan dibagi 4 yang mendapatkan hasil 0,79. Untuk soal terakhir yaitu apa cahaya yang dihasilkan oleh tumpang tindih berkas inkoheren 1100 dan 1-100, jelaskan. Berkas yang dihasilkan yaitu E sama dengan 1100 dijumlahkan dengan 1-100 yang menghasilkan 2,000. Jenis cahaya yang dihasilkan adalah cahaya tak terpolarisasi, dengan kata lain merupakan cahaya natural atau alami. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 4. Terima kasih.